Awal-awal kan banyak yang menyampaikan, katanya saya kan tiso, gitu ya, ada yang menyampaikan itu. Presiden tiso, ada yang ngomong presiden kelemar-kelemar, tidak tegas. Tapi begitu kita menegakkan undang-undang, balik lagi meloncat menjadi otoriter, menjadi diktator. Yang benar yang mana? Yang benar yang kelemar-kelemar, yang tiso, atau yang diktator, atau yang otoriter. Saya kira negara ini adalah negara hukum yang demokratis. Lembaga-lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri, mana yang mengontrol, mana yang mengawasi. Perpu ini bisa membawa negara kita kepada era diktatorisme karena ada satu unsur penting yang ini semestinya bisa menjadi media atau arena menegakkan keadilan justru dihilangkan, yaitu pengadilan. Gak usah takut, presidennya nggak diktator kok. Sekarang di medsos kan banyak yang menyampaikan presiden Jokowi otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini, wajah diktator. Tak hanya soal persepsi, kita akan bahas ini secara substantif untuk kemudian punya tolak ukur yang jelas. Benar nggak sih pemerintahan kita diktator dalam rangka kemudian menyelamatkan demokrasi yang kita perjuangkan begitu hebat ya di tahun 98 kemudian kita nikmati hari-hari ini. Veda, kamu bisa menjelaskan sebenarnya tolak ukur untuk menilai sebuah pemerintahan itu diktator atau tidak dilihat dari apa secara umum? Sebenarnya sampai sekarang juga tidak ada satu tolak ukur secara rigid untuk melihat apakah suatu pemerintahan diktator atau tidak. Itu kembali lagi ke persepsi dari masing-masing pihak. Dan selain itu juga kalau kita berbicara masalah demokrasi, banyak sekali komponen yang membentuk demokrasi ini. Jadi tidak bisa semudah kita menilai dari aspek-aspek tertentu saja. Tapi dalam konteks ini, satu hal yang perlu kita pahami terkait dengan penegakan HAM, John Locke waktu itu berteori bahwa masyarakat itu pada dasarnya memiliki hak utuh yang kemudian mereka berikan kepada pemerintah. Sebagian. Dan nanti pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat dan menjaga agar hak itu terlindungi serta terpenuhi. Dalam konteks ini berarti satu hal yang bisa kita garis bawahi, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan suatu situasi di mana hak-hak tersebut terpenuhi. Kalaupun ada pembatasan itu tidak boleh sampai mendegradasi hak-hak yang melekat pada masyarakat secara parsial tadi yang sudah dibahas. Nah, kalau Pak Jokowi kan kemudian yang menjadi triggernya adalah ketika diterbitkannya Perpu mengenai Perpu mengenai organisasi kemasyarakatan yang kemudian tegas kalau Anda tidak sesuai, ADRT Anda tidak sesuai dengan Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibubarkan begitu. Dalam konteks itu pengaturan-pengaturan semacam itu apakah kemudian bisa dikatakan secara serta-merta itu mencederai demokrasi? Terlalu jauh kalau kita mau mendeduksi seperti itu, karena seperti tadi yang saya bilang, proses penilaian demokrasi itu sangat panjang. Tapi satu hal yang kita tahu, keberadaan Perpu Ormas ini, begitu pula dengan respon dari publik, banyak publik yang merasa takut atas keberadaan Perpu Ormas. Karena Perpu Ormas ini bisa digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, bahkan mungkin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, kalau dari perspektif Anda sendiri seperti apa? Apakah ini secara substantif ya Perpu Ormas, apakah memang berpotensi setidaknya untuk memberangus kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berserikat di Indonesia dalam konteks yang lebih besar untuk melanggar hak asasi manusia di negara yang seharusnya dijamin oleh konstitusi? Sebenarnya Amnesty International semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Ormas di tahun 2013 sudah menunjukkan concern bagaimana instrumen hukum ini nantinya dapat membatasi kebebasan berserikat itu. Karena pertama, terminologi ormas sendiri tidak memiliki cakupan yang jelas. Itu
bisa multitafsir karena kemudian yayasan bisa dibilang ormas juga, perkumpulan bisa dibilang ormas juga, sementara yayasan dan perkumpulan sudah punya undang-undang sendiri. Betul. Kemudian pertanyaannya jadi kemudian entitas hukum ini harus tunduk pada aturan yang mana seperti itu. Jadi terjadi overlapping. Selain itu dalam undang-undang ormas juga dibuat satu rangkaian ketentuan di mana ormas harus memelihara nilai-nilai agama dan harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila berbagai macam. Tapi tidak ada satu indikator yang jelas dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa semua keyakinan, semua hal yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat itu seutuhnya adalah kebebasan dia untuk berekspresi, harus dihormati selama itu tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan dilaksanakan secara damai. Nah, dari secara substantif kita spesifik ke Perpu, menurut Anda betulkah kemudian persepsi di masyarakat, setidaknya netizen dan beberapa lawan politik Presiden Jokowi setidaknya atau beberapa tokoh politik menilai bahwa itu diktator? Secara substantif spesifik ke Perpu Ormas yang baru diterbitkan, menurut Anda ada setidaknya potensi untuk digunakan sewenang-wenang? Menurut saya karena indikator dari diktatorianisme saja belum jelas, masih banyak persepsi, jadi tidak bijak untuk langsung menyimpulkan apakah Perpu Ormas ini menjadi indikator pemerintahan ini diktator. Mbak Fris, bahasa diktator itu kan kata itu kan menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat negatif. Ya, artinya seseorang, ya kita berikan contoh lah, salah satu diktator, Hitler misalnya. Menjadi berkuasa dengan segala cara. Kemudian pada saat berkuasa melakukan hal apa saja untuk mencapai tujuannya. Walaupun rakyatnya sendiri korban untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi konotasi diktator di sini juga ini kalau menurut bahasa kita ya berlebihan. Ada sesuatu katakan narsisme dalam hal ini ya. Dari kata-kata diktator itu sendiri. Nah, sementara di dalam perjalanannya sendiri, hukum itu kan tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Contoh, misalnya aturan-aturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu harus menjiwai daripada Pancasila. Nah itu kan sudah sangat jelas sekali. Dan satu hal juga, kebebasan yang luar biasa, yang berlebihan, itu juga mengganggu kebebasan dari yang lain. Nah, kalau kita mau lebih spesifik lagi dengan misalnya contohnya dengan pembubaran salah satu ormas itu ya Mbak Veda ya, ormas HTI ya kan? Jangan salah, Hizbut Tahrir. Kita negara ke-17, 16 negara sebelumnya itu sudah melarang. Bahkan negara-negara di Timur Tengah. Terakhir itu kalau saya tidak salah Tunisia. Jadi artinya ini bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang ini kan namanya tindakan preventif daripada pada saatnya nanti terjadi, ini kan pencegahan. Dan hal berikutnya juga yang perlu kita sikapi bersama bahwa ini juga kan prosesnya ada, proses hukumnya satu. Kedua, dalam perjalanannya juga kan masyarakat mengawasi. Kalau kita lihat seperti Pak Jokowi sangat aktif ya di media sosial ya, artinya beliau sangat memperhatikan. Dan dalam hal ini juga kan ada tanggapan masyarakat yang beragam. Tadi beliau menanggapinya dengan guyon, dengan bercanda. Nah kalau kita lihat gesturnya anak kita tadi yang di sebelah yang mau dapat Pak sepeda Jokowi, sebenarnya sih tujuannya. Nggak ada ketakutannya kepada wah kalau kita barangkali dengan diktator dari jauh saja wah ini bahaya ini bisa apa yang terjadi kan kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang hal-hal ini dibuat menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Tapi saya rasa apa yang disampaikan Mbak Veda tadi sama Mas Heru itu kan menjadi satu juga evaluasi buat kita juga melihat sejauh apa. Dan dalam hal ini sebagai partai mendukung pemerintah yang menjadi kader kami di sana dan termasuk beliau sendiri sebagai presiden pasti memperhatikan hal-hal seperti ini juga. Termasuk persepsi yang berkembang di media sosial. Mas Heru, dengan kondisi saat ini media sosial generasi tidak hanya generasi milenial yang suka bermedia sosial, cara untuk mengklarifikasi hal semacam ini tentu harapan kita adalah ini bisa terklarifikasi, jangan sampai kemudian tujuan kita kan presiden juga punya fokus untuk mengerjakan apa yang telah kita amanahkan kepadanya sebagai presiden. Menurut Anda sangat efektif untuk kemudian meredam tadi ada banyak pendapat yang berkembang dengan banyak perspektif atau persepsi yang berkembang di media sosial. Sangat efektif dengan gaya presiden yang saat ini? Jadi komunikasi politik terbaru adalah komunikasi politik yang bersifat hybrid gitu. Jadi menggunakan media tradisional atau konvensional, apakah itu televisi, koran segala macam dengan media sosial gitu ya.
Dan sebagai seorang presiden tentu apapun yang Pak Jokowi katakan, Jokowi pakai, Jokowi makan itu akan jadi perbincangan gitu ya. Sehingga memang untuk hal-hal yang mungkin katakanlah di tengah masyarakat ini jadi perbincangan segala macam itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Dan memang ini jadi satu hal yang cukup bagus juga bagi masyarakat adalah tidak semua hal harus ditanggapi secara keras, tidak semua hal harus ditanggapi secara benar-benar serius gitu ya. Ketika misalnya berbincang dengan anak kecil atau mungkin dalam forum-forum yang tidak serius dengan cara guyon segala macam ini bisa dilakukan gitu ya. Dan kita harapkan mungkin juga tidak hanya Pak Jokowi, pemimpin-pemimpin politik kita yang lain, mungkin Pak SBY, Pak Prabowo juga bisa menyampaikannya dengan nada-nada guyon gitu loh. Sehingga memang ini kan dampaknya tidak besar. Tidak terlalu serius, seperti itu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya budaya bangsa kita itu kan budaya yang guyon, yang menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu kan sebenarnya budaya-budaya timur kita, bukan wah ini negatif ini buruk. Itu kan mempengaruhi rakyat juga, apalagi keterbukaan seperti sekarang ya Mas Heru. Karena kalau pemimpin kita ini dengan semuanya keras, semuanya harus serius, yang kasihan rakyatnya sebenarnya gitu ya. Jadi mengadjust Presiden Jokowi bisa dikatakan mampu beradaptasi dengan apa namanya perkembangan saat ini media sosial. Ya betul. Walaupun mungkin pada saatnya kalau misalnya sudah sangat genting gitu ya, benar-benar dengan nada serius gitu. Tapi kalau sekarang saya pikir dengan cara-cara guyon segala macam ini, kalau sekarang ini kan ada juga korelasi gitu antara keadaan politik dengan ekonomi gitu loh. Kita harapkan misalnya ekonomi kita juga kan tumbuh membaik segala macam. Stabil lah di media sosial, jangan berantem-berantem ya kan. Ini kan menjadi perhatian dunia, menjadi perhatian juga lantai bursa segala macam gitu loh. Dan ini saya pikir memang harus kita teruskan nih, budaya memang menyampaikan sesuatu dengan kena tapi memang tidak harus secara benar-benar keras dan serius. Tone positif pun itu menjawab hal-hal yang negatif. Terbuka sekali loh Mbak Bris, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bersama dengan kepala-kepala negara, dengan vlog, iya kan langsung masyarakat. Coba dulu kita memimpikan seperti apa sih presiden itu kalau makan presiden vlog dengan kepala negara. Coba dulu kita menghayalkan memimpikan. Mas Eriko, ini ceritanya pasti panjang nih. Kalau kita cerita panjang dan hal berat, saya mau bicara soal HAM juga dengan Veda. Saya ajak ngopi deh Mas Eriko dan Veda untuk bicara. Sebenarnya ini hal yang serius sih sebenarnya dengan perkembangan media sosial dan juga bagaimana kemudian kita menjaga perspektif hak asasi manusia bisa tetap terjaga. Terima kasih Mas Heru sudah gabung di Sapa Indonesia Malam, Mas Eriko dan Mbak Veda. Saya beri tugas untuk dengan tawaran minum kopi nanti, beri tugas untuk ngobrol panjang lagi. Sesaat lagi saudara di Sapa Indonesia Malam.